Makasih Tuhan. Makasih. Kami berterima kasih bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kami kepada anugerah. Ketika kami ingin memiliki sukacita di dalam Tuhan, ya Bapa, kami berterima kasih. Pujian yang kami naikkan, dan sebentar Tuhan akan perenungan firman Tuhan juga mengingatkan kami tentang keberadaan diri kami di hadapan Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami, yang senantiasa dan selalu dan tidak pernah putus menjaga kasih sayangmu kepada setiap kami, menuntun kami ketika kami mengalami kebuntuan, mengangkat kami ketika kami jatuh, dan tidak berhenti untuk bersukacita bersama dengan kami ketika kami mendapatkan anugerah berkat dan kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan kami akan memuji kebenaran firman-Mu dan kami akan segera membaca dan merenungkannya. Tuhan berbicaralah supaya kami dapat mendengar dan kami dapat mempraktekkan dalam keseharian. Tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah kami yang setia, kami berdoa, mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Jemaat persilakan duduk. Terima kasih untuk pujian yang sudah mengajar dan mengajak kita untuk senantiasa melihat kepada tuntunan dan penyertaan tangan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca bergantian. Saudara-saudara, kalau Anda lahir di tanggal genap, silakan baca ayat-ayat yang gasal atau yang ganjil. Kalau Anda lahir di tanggal gasal ya atau yang ganjil, baca ayat-ayat yang genap. Oke? Kalau Anda lupa Anda lahir tanggal berapa, coba cek KTP dulu ya. Itu masuk ke tanggal genap apa tanggal ganjil. Oke, mari kita baca lebih dahulu yang lahir di tanggal genap. Kita baca ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, kau yang baik. Cara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Sampai di sini pembacaan kita. Kita akan diberkati kalau Anda dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, saya menggumulkan secara khusus ayat atau perikop yang kita bisa bagikan pada hari ini dalam persekutuan ini. Saudara, karena saya menyadari bahwa kehidupan itu tidak selalu mudah. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Allah yang memelihara, Allah yang menuntun, Allah yang mengasihi, saudara-saudara sangat mudah untuk mengucapkan kalimat itu kapan? Ketika kita sedang dalam keadaan yang baik-baik saja. Saudara-saudara, pertanyaannya ketika kita mengalami pergumulan, bagaimana kita masih dapat diyakinkan bahwa seperti yang kita nyanyikan tadi, selalu dan selalu Allah itu mendampingi kita. Dari mana Anda bisa yakin? Sesuai dalam kebaikan.
Dalam ketidaktahuan itu kita bisa bersandar pada Tuhan. Anda dan saya hidup di dalam zaman saudara-saudara di mana kita ke sini, kalau kita nggak tahu jalan, kita tinggal pencet GPS. Tahu kan GPS itu apa singkatannya? Goblok pasti sampai, ya kan? Anda tidak perlu pinter-pinter, saudara-saudara. Anda cukup naruh alamatnya, Anda duduk diem, saudara-saudara, Anda pasti akan nyampe. Walaupun nyampainya mungkin muter-muter dikit gitu ya. Saudara, tetapi Anda melihat ada tuntunan. Saudara, saya baru kembali dari pelayanan misi di Kupang dan Rote, dan Tuhan mengizinkan saya untuk melihat dari dekat pergumulan anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Bukan dalam kelebihan mereka. Bukan dalam kekurangan mereka, tetapi justru dalam kebiasaan dan tradisi mereka. Mereka butuh untuk dibangunkan lagi. Mereka butuh untuk disadarkan lagi. Saudara, kenapa? Karena seringkali rutinitas hidup membuat kita kelupaan Tuhan. Bukan lupa loh, saudara-saudara. Kelupaan Tuhan itu artinya apa? Bedanya di mana? Lupa Tuhan dengan kelupaan Tuhan. Saudara, kalau Anda datang ke sini dan ngobrol dengan teman sebelah Anda, oh, eh, kamu ada titipan barang untuk saya kan ya? Oh iya, buka-buka tas. Aduh, kelupaan. Apa beda kelupaan dengan lupa? Saudara-saudara, lupa itu artinya Anda sama sekali nggak siapin. Ya kan? Lupa itu artinya Anda sama sekali tidak terpikir mau ketemu dengan seseorang dan Anda janji untuk ngasih sesuatu, Anda sama sekali tidak ngeh gitu. Kalau katanya orang Jerman gitu kan, tidak ngeh untuk membawa itu. Anda lupa. Tapi kalau kelupaan itu artinya apa? Sudah disiapkan. Sudah ditempatkan, Anda sudah mengerti bahwa Anda akan ketemu dengan teman Anda ini, Anda sudah siapkan. Maka Anda ngomong, aduh padahal tadi udah tak siap loh, tak taruh di tas plastik, tak ikat di pintu supaya ketika buka pintu aku ingat. Nah, kok pas ketika keluar pintu, tasnya jatuh, gak kerasa, sehingga barangnya kelupa. Kapan kita kelupaan Tuhan? Saudara-saudara, ketika kita tidak menempatkan Tuhan pada tempat yang sah. Kita bukannya nggak kenal Tuhan. Kita bukannya nggak tahu Tuhan, tetapi kita tidak menempatkan dengan baik, tidak memprioritaskan Tuhan. Saudara, ketika kami melayani di Kupang dan Rote, kami mengalami situasi yang orang sebut hari ini signal di sana itu GSM. Anda tahu signal GSM kalau di Rote, saudara-saudara, geser sedikit mati. Maka saya dengan teman ya harus siap-siap gitu. Setiap kali mobil jalan kita selalu pegang HP. WhatsApp masuk, ada signal, cepet-cepet dibalesin. Habis itu mati lagi. Saudara-saudara, saya mengalami situasi di mana kita bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi saat ini, bagaimana kita tidak bisa terhubung dengan dunia luar. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Ketahuilah. Saudara, di dalam bahasa Inggris kata yang dipakai adalah mark this. Camkanlah ini. Tekankanlah ini. Jangan sampai lupa. Apalagi sampai kelupaan. Saudara, ketahuilah ini. Pada hari-hari terakhir akan terjadi situasi yang seperti ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak peduli agama. Apa yang ingin diuraikan dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima? Saudara-saudara, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima menunjukkan manusia mencintai, tapi mencintai yang salah. Ayat yang kedua mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri. Pak Bagus, apakah tidak boleh kalau saya itu memperhatikan diri? Saya sekarang mulai puasa loh Pak. Kenapa? Karena setiap kali orang itu merayakan hari raya, saya juga kerasa ada hari raya yang terjadi pada saya.
Orang lain lebaran, saya lebaran, Pak. Deket kan? Lebaran sama lebaran, maka saya perlu mulai menjaga diri. Saudara-saudara, boleh tidak merawat dan menjaga diri sendiri? Boleh. Apakah itu dilarang? Tidak, tetapi yang dilarang adalah manusia mencintai dirinya sendiri dan apa? Menjadi hamba uang. Saudara-saudara, terjemahan yang lain mengatakan mereka mencintai dirinya sendiri dan mencintai uang. Meletakkan cinta pada tempat yang salah. Meletakkan cinta pada tempat yang keliru. Saudara-saudara, kenapa kita bisa mengatakan mencintai diri sendiri itu tempatnya salah? Saudara-saudara, karena Anda dan saya adalah manusia. Kita punya masa lalu tidak? Ya. Kita punya masa kini tidak? Ya. Anda tahu masa depan? Saudara-saudara, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, Tuhan, kenapa ini terjadi? Karena apa? Karena kita tidak tahu masa depan. Kita tahu masa lalu, Pak. Saya itu sudah menjaga diri baik-baik loh. Saya itu sudah merawat diri baik-baik. Kenapa saya mengalami sakit yang saya alami saat ini? Saya semalam meluangkan waktu untuk makan dengan adik saya dan adik saya mengatakan perlu mulai jaga makan saya karena sudah mulai muncul penyakit gula. Saya tanya gula yang mana? Gula merah, gula aren, gula-gula, gula li. Saudara-saudara, kita melihat masa lalu. Kita tahu kita menjaga diri. Kenapa kita masih mengalami seperti yang sekarang? Saudara-saudara, di titik itulah kita disadarkan bahwa manusia tidak bisa terlalu mencintai diri sendiri. Kenapa? Karena Anda dan saya tidak tahu apa yang terjadi besok. Terus saudara, mengingat masa lalu itu mungkin terjadi. Tidak melupakan kenangan buruk di masa lalu itu mungkin ada terjadi pada diri kita. Tetapi pernahkah kita belajar untuk meletakkan sakit hati kita itu, kenangan buruk masa lalu itu ke dalam tangan Tuhan dan meminta Dia untuk memimpin kita? Pernah enggak? Berapa banyak dari kita yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri? Berapa banyak dari kita yang masih dibesarkan dengan angan-angan, dengan kesalahan masa lalu, dengan hal-hal yang membuat kita merasa, kenapa aku begini Tuhan? Jawabannya sederhana, Tuhan bertanya kepada kita, kenapa kau lepaskan tanganku? Saudara-saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Mereka mencintai uang, mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, berontak pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, suka berkhianat, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara, gambaran orang yang mencintai diri sendiri digambarkan dengan jelas di sini. Mereka mencintai hawa nafsu daripada mencintai. Saudara-saudara, saya ingin klarifikasi sesuatu lebih dahulu. Ya, ada kesalahan konsep dalam pemikiran masyarakat. Masyarakat kita masih dibesarkan di dalam pemahaman laki-laki itu lebih hebat, wanita itu lebih lemah. Dan saudara-saudara mereka memakai ayat Alkitab dan mengatakan, tuh kan yang jatuh dalam dosa siapa? Hawa. Maka Adam itu baik-baik saja. Tidak, saudara-saudara. Itu konsep yang keliru. Karena kalau Anda membaca Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keenam, ketika perempuan itu jatuh dalam dosa, di mana laki-laki? Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang keenam. Kalau Anda perhatikan, saudara-saudara, perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lanjutannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya itu dan dimakannya, diberikannya kepada, di mana suaminya? Di mana suaminya? Kenapa selama ini diam saja?
Kalau suaminya bersama-sama dengan dia, kenapa suaminya tidak tegur istrinya? Kalau suaminya selama ini bersama-sama dengan dia, kenapa suaminya tidak menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya? Dengan ketika istrinya mau ngambil buah, dipukul sedikit tangannya kan bisa. Kenapa pria tidak melakukan itu? Saya karena manusia laki-laki juga kepingin. Tapi dia pakai perempuan sebagai eksperimen. Kamu cobain dulu ya Mi. Kalau nggak enak jangan kasih ke aku. Pernah dengar kalimat itu? Istri-istri suruh jadi alat percobaan, saudara-saudara. Terus juga dalam cara kita menilai, mengukur kesalahan. Manusia mencintai, lebih menuruti hawa nafsu. Kenapa nafsu itu dibilang hawa? Pernah nggak bilang Adam nafsu? Padahal yang kepingin siapa? Adam juga kepingin kan? Kenapa itu dibilang hawa nafsu? Saudara-saudara, ini yang saya mau klarifikasi. Ketika Alkitab menulis hawa nafsu, Alkitab tidak menyalahkan perempuan. Oke? Karena Alkitab juga mengetahui laki-laki juga sama dosanya. Laki-laki juga sama problemnya dengan perempuan. Kalau begitu Pak, kenapa Alkitab menggunakan kata hawa nafsu? Terus ini adalah sebuah ungkapan karena di dalam bahasa aslinya kata godaan, ya, rayuan itu selalu memiliki bentuk feminin. Daya pikat jeratnya itu bentuknya feminin. Itu godaan. Tetapi ketika itu jadi dosa, kata dosa itu berubah jadi maskulin. Keren di Alkitab ya. Rayuannya kayak perempuan. Jeratannya kayak laki-laki. Genggamannya kayak pria. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain, menjerat siapa? Perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Saudara, kata menjerat di sana menggunakan kata menyandera. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan Anda dan saya, jangan mau ditipu. Berhikmatlah, jadilah bijak, jangan jatuh kepada pencobaan. Ingat, di hari-hari yang terakhir akan ada orang-orang yang mencoba menyeret kamu, membawa kamu keluar pada tipuan itu tidak memberikan kita kebenaran. Ayat yang ketujuh, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat. Saya suka kalimat ini, saudara. Kebenaran itu bukan untuk diketahui. Kebenaran itu untuk dialam. Kamu percaya Tuhan nggak? Percaya. Terus kenapa kamu masih mengasihi dirimu sendiri, masih bergulat dengan persoalan hidupmu, masih tidak mampu mengampuni dirimu sendiri? Aku tidak tahu kenapa aku tidak bisa melakukan ini. Saudara, ada beda antara orang yang belajar dengan orang yang mengetahui, mengalami. Istri saya, saudara-saudara, dia paling tidak suka pelajaran sejarah. Saya nggak salahin dia. Tiap orang punya pilihan kan. Tetapi saudara ketika saya ngajarin anak saya sejarah, istri saya bisa tiba-tiba mengatakan, oh iya saya ingat peristiwa itu. Oh iya saya ingat catatan sejarah itu. Oh iya saya ingat ini. Saya noleh ke dia. Kamu bisa ingat gitu loh. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak suka sejarah? Oh iya, karena kalau kamu tanya kelanjutannya kemana, ilmunya sudah saya balikin ke gurunya. Terus saya baru itu belajar istilah ilmunya saya balikin ke gurunya. Terus saudara, berapa banyak dari kita yang sering kelupaan Tuhan. Karena pengenalan kita kepada Tuhan itu hanya berhenti sampai di titik pengetahuan saja. Aku tahu Tuhan sayang sama aku. Terus, aku tahu Tuhan mendengar doaku.
Terus, tapi aku capek doa sudah lama, 20 tahun loh, enggak dijawab sama Tuhan. Loh, Tuhan belum berhenti jadi Tuhan kok. Kok kamu sudah berhenti menjadi pendoa? Saudara-saudara, doa itu mengajar kita untuk setia. Doa itu juga mengajar kita untuk menjadi taat. Bagian ini saya akan hati-hati sedikit, saudara-saudara. Taat itu kata yang menarik. Anda baca dari kanan ke kiri bunyinya apa? Dibaca dari kiri ke kanan bunyinya apa? Satu kali saya berkhotbah di kelompok usia indah, kelompok lansia gitu ya, orang-orang tua. Waktu saya mengatakan, taat itu kata yang menarik. Dibaca dari depan dan dari belakang bunyinya sama. Ada satu kongkong langsung ngomong, Pak kasur rusak ya sama Pak. Pernah baca kasur rusak dari depan? Bunyinya kasur rusak. Baca dari belakang, kasur rusak juga. Saudara-saudara, karena kasur rusak itu tidak bisa diperbaiki lagi. Itu sebabnya depan belakang bunyinya sama, saudara-saudara. Harus diganti. Ya kan? Ketaatan mengajar kita bahwa depan ke belakang harus sama. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Anda meletakkan kehendak dan tangan Anda di dalam Tuhan. Anda sungguh percaya tidak? Atau kita tidak menyandarkan, kita tidak menyerahkan, kita tidak sungguh-sungguh meletakkan di dalam Tuhan apa yang kita doakan. Maka Yesus mengajar sebuah doa yang Bapa kami yang di surga. Apa tujuan berdoa? Dikuduskanlah namamu. Setiap doa itu punya motivasi untuk memuliakan Tuhan. Berapa kali kita keliru, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, bunyinya adalah Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah siapa? Namaku. Maka kita numpang sukses. Kita numpang tenar kepada Tuhan. Hari Kamis kemarin kita sempat dengan Cheerful Ladies, kita ketemu sebuah istilah yang baru, saudara-saudara. Kemuliaan bagi dia. Yang sering kali kita lakukan, kemuliaan bagi dua. Betul? Kita ikut mencuri kemuliaan Tuhan. Kita ikut urunan dalam kemuliaan Tuhan. Karena kita kepingin tenang. Hati-hatilah. Camkanlah ini. Sebab mereka ini selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Demikian juga seperti Yanes dan Yambres. Dua penyihir Mesir. Yang menentang Musa dalam keluaran pasal yang ketujuh. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun mereka menentang kebenaran, akal mereka bobrok, iman tidak tahan uji. Ayat yang ke-9, sudah pasti mereka tidak akan maju. Bagaimana cara kita memiliki iman yang maju? Saudara-saudara, baca lagi ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Gunakan ayat ini sebagai cermin rohani. Tanyakan kepada Tuhan, Tuhan, adakah karakter-karakter di sini yang masih mirip dengan perbuatan saya? Adakah hal di sini yang masih saya lakukan? Tolong Tuhan, murnikan, sucikan, tuntun hidupku, supaya aku bisa menjadi taat kepada. Baca dari belakang ke depan, taat bunyinya. Dibaca dari belakang, dari depan ke belakang bunyinya. Ketika Tuhan menilai iman kita. Dan kau dapati aku tetap setia. Bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya ketika kita GPS. Goblok pasti sampai. Gitu ya. Kita pasrah aja sama Tuhan. Tapi juga ketika kita mengalami GSM. Geser sedikit, menghilang. Gitu ya. Saudara-saudara, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang penuh tanda tanya semacam. Tuhan belum berhenti menyertai. Tuhan tidak berhenti mendampingi kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita
Dari sekarang sampai selama-lamanya. Berapa lama sih selama-lamanya itu? Lama, Pak. Ya iya, lama itu lama. Tapi selama-lamanya itu berapa lama? Ya lama, Pak. Ya lamanya itu seberapa? Ya selama-lamanya. Saudara, Anda pernah renungkan kata selama-lamanya? Sampai Anda sudah tidak kuat. Sampai kita dalam titik ujung kehidupan kita, kita mengatakan Tuhan aku tidak. Dan Tuhan mengatakan aku yang memegang kamu. Aku yang menguatkan kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Mau saudara untuk setia pada Tuhan? Mau untuk taat pada Tuhan? Mari kita belajar mengasihi dia. Mari kita berdoa. Tolong kami ya Bapak supaya kami mengasihi bukan dengan pengetahuan, bukan dengan sekedar pengajaran, tetapi kami boleh mengasihi Tuhan di dalam pengenalan kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Tuhan yang tidak pernah berhenti memegang tangan kami di dalam kegelapan, di dalam kesunyian, di dalam keberadaan kelemahan kami. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak menjadi lupa akan Tuhan. Tuntun kami ya Bapak supaya kami tidak pernah kelupaan Tuhan. Tetapi kami boleh senantiasa diingatkan. Engkau memberi kami hidup. Engkau memberi kami kebenaran. Engkau tidak pernah melepaskan kami dari tangan kasih-Mu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ajar kami Bapak untuk hidup dalam kesetiaan bukan karena kehebatan kami, tapi semata hanya oleh anugerah-Mu saja. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berharap hanya kepadamu. Amin. Apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian sebelum kita melanjutkan? Ya, siapa yang mau tanya? Semua katanya. Semua mau tanya. Tadi itu Pak Bagus Ya. tentang mengasihi diri sendiri. Ya. Apakah berbeda dengan kata-kata yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri? Mungkin Good itu. point. Pertanyaannya bagus sekali. Saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam Matius 22, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ini justru adalah sebuah pembanding yang tepat. Bahwa ketika kita mulai tergoda untuk lebih mengasihi diri kita sendiri, Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Oke? Karena ketika kita mengasihi Tuhan Allah, kita akan langsung noleh ke orang lain. Saudara-saudara, godaan untuk mengasihi diri sendiri itu kuat sekali. Dan Tuhan justru mengatakan itu hakikatnya manusia begitu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengatakan saya tidak pernah mengasihi diri saya sendiri. Saya bisa buktikan Anda mengasihi diri Anda sendiri, yaitu lihat aja baju yang Anda pakai. Itu baju siapa yang milih? Ya kan? Anda dipilihin orang lain, warna yang Anda pakai untuk baju Anda pilih untuk baju Anda, itu siapa yang milih? Ya, saudara-saudara, ini bukan hal yang aneh, ya, bukan hal yang ajaib gitu. Kita baru disadarkan bahwa kita punya kemampuan untuk mengasihi diri sendiri. Tetapi yang ditegur oleh Tuhan adalah kalau kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Maka ketika kita mengasihi diri kita sendiri, kita diingatkan kasihilah Tuhan Allah. Ketika kita diajar untuk mengasihi Tuhan Allah, kita diajar untuk melihat pada sesama. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Maka kita punya pembanding. Ya, kita tidak sendirian dalam hidup ini, kita punya ukuran untuk berbagi. Semoga membantu, Cik. Yang lainnya? Oh, Yohanes ada yang
Betul. Mm. Thank you. Ya, ini pertanyaan yang baik sekali, saudara-saudara. Bagaimana doa itu ngajar kita kesetiaan terus ketaatan? Saudara-saudara, siapa di sini yang dalam doanya tidak pernah punya permintaan? Ada nggak? Nah, pasti kan kita punya permintaan. Saudara-saudara, ketika kita punya permintaan, tanpa kita ngomong nih ya, tanpa kita tulis permintaannya, kita kasih jangka waktu enggak? Saudara-saudara, istri saya itu punya sebuah hiasan di dapurnya dia. Hiasannya itu dari pot kecil, ada tulisannya, God give me the patience, give it now. Tuhan beri saya kesabaran. Sekarang ya Tuhan. Seringkali ketika kita menaikkan doa, doa itu kita kasih pesan sponsor. Judulnya aja Tuhan, kami meletakkan semua permintaan ini ke dalam tangan-Mu. Itu yang diucapkan. Yang tidak diucapkan bunyinya apa? Cepetan ya Tuhan. Soalnya kepepet. Soalnya sudah butuh. Saudara-saudara, disinilah titik doa itu mengajar kita untuk setia. Karena kita terus menaikkan doa sebelum kita melihat hasil. Kalau orang sudah melihat hasil, dia masih berdoa enggak? Enggak. Karena titipan belanjaannya sudah dibayar sama Tuhan, sudah dibeliin sama Tuhan, maka dia enggak akan lagi bawa permintaan pada Tuhan. Di sini kita diajar untuk setia. Doa itu bukan titip belanjaan ke Tuhan. Doa itu bukan punya daftar permintaan yang harus dipenuhi oleh Tuhan. Tapi doa itu adalah seperti anak ngobrol sama orang tuanya. Ya, saya meninggalkan keluarga sudah 20 hari karena saya dalam perjalanan misi, saudara-saudara. Istri saya kemarin sudah ngomong, anakmu yang nomor 2 sudah kangen kamu isengi. Karena saya suka ngisengin dia setiap hari. Saudara, kadang-kadang sikap itu tidak perlu diucapkan. Ya, tapi ketika kita menunjukkan kasih dalam perbuatan, relasi, saudara-saudara doa, hal yang sama, juga kadang tidak perlu terucap. Oke? Nggak perlu sampai Anda ngomong komplit. Tuhan, hari ini aku datang kepadamu melihat kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan satu demi satu. Saudara, tidak harus demikian. Pak Bagus ada buktinya nggak? Ada. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus membantu kita dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini cara saya menjelaskan ayat ini dengan sederhana ya. Kapan kita berdoa dalam keluhan yang tidak terucapkan? Ketika Anda sedang diare, saudara. Anda sempat menyusun kalimat doa ketika Anda sedang diare, sakit perut? Ya cepet-cepetan, karena kalau nggak cepat bisa kalah duluan saudara-saudara ya. Tapi Allah mendengar. Sekalipun kalimat doa Anda adalah, duh Tuhan kenapa sih kok bisa gini? Itu kan belum komplit. Ada bukti Alkitabnya enggak Pak? Ada. Ketika Yunus berdoa kepada Tuhan. Doanya komplit enggak? Enggak komplit. KKR-nya komplit enggak? Enggak komplit. KKR-nya Yunus itu KKR yang paling ajaib. Dia hanya mengatakan 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikkan oleh Tuhan. Pertanyaan, kenapa mereka mau ditunggang balikkan sama Tuhan? Apa alasannya? Argumennya mana? Sesuai ini KKR yang paling tidak niat dalam sejarah. Tapi pertobatannya paling besar. Dari raja sampai sapi, saudara-saudara. Hewan-hewan ternak juga dikasih kain kabung, disuruh bertobat. Saudara Billy Graham yang pengkhotbah besar almarhum Billy Graham, ketika dia khotbah KKR, pernah bikin anjing bertobat nggak? Tidak ada, saudara-saudara. Yunus dipakai Tuhan dalam ketidaksempurnaan berita KKR-nya, membawa pertobatan. Ini mengajar kita. Doa mengajar kita untuk setia. Karena itu relasi dengan Tuhan. Yang kedua, doa mengajar kita untuk taat. Taat dalam pemahaman mengajar kita untuk
menjadikan kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kita. Saudara, kalau anak tidak diikuti keinginannya, marah enggak? Kesel enggak? Normal enggak? Karena saya sering juga, saudara-saudara ya, kita sering juga seperti itu. Saudara, tetapi kemudian kita diajar untuk merayakan yang saya istilahkan sekarang, saya sedang memperkenalkan sebuah kalimat istilah miracle of time. Mujizat waktu. Kok bisa ya Pak ya? Pas waktunya. Habis dari Kupang ke Rote, saya melayani di Makassar. Saudara-saudara, saya melayani karena diundang. Tidak ada agenda apa-apa. Tiba-tiba ada pesan yang masuk di handphone saya. Pak Bagus ada di Makassar? Saya bilang, iya. Ini teman lama yang saya kenal bertahun-tahun yang lalu di Surabaya, saudara-saudara. Dan dia selama ini tinggal di Banggai. Anda tahu Banggai? Di atas Sulawesi ya. Yang tidak ada kaitannya dengan Makassar. Karena lebih dekat ke Manado daripada ke Makassar. Tapi dia sedang di Makassar untuk akan melahirkan anak. Dan dia baru datang sehari sebelum saya datang. Dia datang ke gereja, ngeliat buletin gereja. Oh, minggu depan Pak Bagus yang khotbah. Pak Bagus, kok bisa ada di sini? Saudara-saudara, ketika kami ketemu dengan beberapa majelis, dia menceritakan pergumulan gerejanya. Menceritakan kebutuhannya. Mengatakan saya di sini nih sedang cari solusi untuk masalah yang kami hadapi di gereja. Saudara-saudara, saya berkata pada dia, kok bisa kita ketemu? Ini yang namanya miracle of. Kok bisa? Saudara, hitung-hitungan kalkulator nggak masuk, saudara-saudara. Karena saya nggak punya nomornya dia. Kita udah lost kontak lebih dari 20 tahun. Kok bisa? Nah, ini kita diajar untuk taat. Allah adalah penguasa waktu dan kehidupan. Bukan kita. Kita nggak bisa mengatur waktu. Kita nggak bisa punya rencana. Ya boleh punya perencanaan, tapi kita tidak dipanggil untuk menjadi Tuhan atas rencana. Kita tahu masa lalu, kita tahu masa kini, apa yang kita tidak tahu? Masa depan. Di situ kita perlu belajar taat kepada Tuhan. Semoga membantu. Ada lagi pertanyaan lain? Bu Yuli? Silah. Ya. Kadang orang itu kalau punya masalah satu ya Pak ya, terus itu doanya kan terus sampai, ya tadi Pak Bagus katakan sampai terjawab, Hmm. ya kan Pak. Nah, apakah memang harus seperti itu gitu Pak? Karena kan kadang-kadang itu orang terjebak gitu loh. Ya. Sepertinya terus doa puasa segala macam sampai mendapatkan jawaban. Ya. Nah, jawaban itu biasanya kan sesuai yang dia mengerti. Ya. Oh, ini jawaban Tuhan gitu kan Pak ya. Padahal kan Tuhan tidak selalu menjawab dengan cara itu. Tapi kadang-kadang kan orang sulit untuk mengetahui bahwa ternyata memang Tuhan nggak jawab kayak gitu kan. Karena kan Tuhan nggak ngomong, bukan itu jawabannya, kamu harus gini. Kan nggak Ya. gitu kan Pak. Lalu kaitannya dengan doa ini Pak yang di Matius 6 ayat 7 itu. Doa yang bertele-tele itu Pak. Nah, itu gimana Pak Ya. Bagus? Thank you Bu Yuli untuk pertanyaannya. Menjawab yang kedua dulu. Doa bertele-tele, saudara, konteksnya itu bicara tentang doa yang banyak bumbunya. Yang tadi saya sebutkan sakit diare, tapi doanya Tuhan, Engkau adalah Allah yang menciptakan semesta. Engkau menciptakan langit, gunung, laut. Sudah kadung sakit duluan, saudara-saudara. Keluar duluan. Ya kan? Itu doa yang bertele-tele. Lalu bagaimana dengan orang yang terus-menerus menaikkan doa yang sama? Tidak cuma sekali loh Pak. Bertahun-tahun doanya sama semua. Salah tidak? Saudara-saudara, jawaban saya adalah untuk yang ini ya. Doa itu mengajar kita untuk apa tadi? Dua hal. Setia dan taat. Allah kadang-kala membolehkan kita untuk mengalami keadaan di mana kita terus menaikkan doa yang sama. Tetapi ketika kita hari ini sudah diajar tentang firman Tuhan, kalau Anda dan saya tahu saudara-saudara yang seperti ini, kita dipanggil untuk mengajak dia, saudara-saudari kita ini untuk apa?
noleh dan melihat. Mungkin Tuhan sudah menjawab. Walaupun mungkin jawabannya tidak. Kalau jawabannya tidak, dampingi dia. Kuatkan dia untuk bisa menerima ketidakan itu. Kalau jawabannya tunggu, berjalanlah bersama dengan dia. Supaya dia mendapatkan jawaban kepenuhan dari imannya dia. Dan kalau jawabannya sudah, tolong dia untuk tidak lagi buang waktu. Doa untuk hal yang sudah dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab itu penuh dengan realita yang seperti itu. Daud, ketika dia berdosa, berzina dengan Bathsheba, apa yang terjadi? Dia punya anak. Masih ingat saudara-saudara? Catatan itu dia tuh punya anak loh. Bukannya dia nggak punya anak. Dan anak itu lahir sakit. Apa yang dilakukan Daud? Berdoa mohon sama Tuhan. Saudara-saudara, kalau Anda ada di situ, Anda suruh Daud berdoa ada. Doa Daud adalah supaya anak ini disembuhkan. Anak hasil perselingkuhannya dengan Bathsheba. Kalau Anda ada di sana, Anda anjurkan Daud untuk berdoa tidak? Ya kan? Saudara-saudara, ini situasi yang menarik ini. Dan Daud masih berdoa. Daud terus berdoa. Tetap berdoa. Tiba-tiba anak itu, apa yang dilakukan Daud? Dia angkat kain kabungnya. Dia mandi pembantunya sampai kaget. Loh, Raja, kok sudah istirahat? Apa jawaban Daud? Aku mohon anakku hidup. Anakku sudah mati. Tidak perlu lagi aku. Di titik itu saudara-saudara kita diajar untuk belajar. Ya, Tuhan akan mengetahui. Pertanyaan terakhir, Ya. Pak Bagus sebentar lagi sudah harus ke airport. Ya. Ada satu pertanyaan terakhir? Thank you, Ko. Selesai. Betul. Ya, itu sebabnya saya tadi terangkan di depan gitu ya. Kalau jawabannya itu tidak, tolong dia untuk lihat dan terima. Kalau jawabannya belum, dampingi dia. Kalau jawabannya sudah ya, maka tolong dia untuk berhenti dan move on. Oke? Semoga saudara-saudara renungan kita hari ini memberikan kekuatan iman dan menolong kita untuk semakin setia dan taat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.